Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan menyampaikan materi yang berjudul hubungan antara organisasi dan komunikasi organisasi sebagai sistem sosial. Sebelum kita mengetahui hubungannya tersebut, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian organisasi dan komunikasi organisasi. Organisasi merupakan setiap bentuk kerjasama antara satu, dua, atau bahkan lebih manusia untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang dikatakan oleh Herbert A. Simon, bahwa organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Jadi organisasi adalah perkumpulan satu atau dua orang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban-kewajibannya namun dalam tujuan bersama, yaitu mencapai tujuan yang sama di dalam lembaga atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yaitu suatu interaksi antara karyawan-karyawan di dalam perusahaan tersebut ataupun di luar perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Jadi komunikasi organisasi ini sangat penting untuk sebuah lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitria. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kedua yaitu pengertian sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu perangkat orang sosial yang berinteraksi atau kelompok yang memiliki nilai-nilai, norma, dan tujuan yang sama. Jadi, sistem sosial dapat dikatakan suatu sistem dari berbagai tindakan. Sistem sosial dapat dipahami sebagai suatu sistem atau permulaan dari hubungan-hubungan sosial yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat tertentu sebagai wahana fungsional dalam masyarakat tersebut. Dalam pengertian umum demikian, suatu sistem masyarakat atau organisasi sosial atau kelompok di mana dan kapanpun ia berada merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya dapat mengandung sistem sosial dan dalam pola sistematik yang sangat beragam. Sistem sosial dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem masyarakat, sistem organisasi, dan sistem interaksi. Sistem masyarakat merupakan sebuah sistem yang mencakup semua sistem komunikasi, termasuk interaksi dan organisasi. Dengan kata lain, seluruh interaksi dan komunikasi organisasi selalu memproduksi masyarakat. Yang kedua yaitu sistem organisasi, merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari berbagai keputusan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu sistem interaksi, yang merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari komunikasi yang didasarkan atas persepsi kehadiran fisik partisipan komunikasi. Selanjutnya C yaitu hubungan antara organisasi dan komunikasi organisasi sebagai sistem sosial. Sebuah organisasi bisa dikatakan sebagai suatu sistem sosial dikarenakan organisasi merupakan suatu wadah yang merupakan tempat orang berinteraksi yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dalam organisasi tersebut dapat mempunyai tujuan dari proses interaksi mereka. Dalam sistem sosial yang menjadi elemen dasar menurut Luhmann adalah komunikasi. Luhmann menjelaskan bahwa sistem sosial menggunakan komunikasi sebagai metode reproduksi autopoiesis tertentu. Informasi merujuk pada seleksi dari berbagai kemungkinan yang ada. Setiap komunikasi menyeleksi apa yang dikomunikasikan dari segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan. Ucapan merujuk pada bentuk dan alasan komunikasi atau dengan kata lain, bagaimana dan mengapa sesuatu dikatakan. Ucapan juga dapat merujuk pada seleksi dari bentuk dan alasan tertentu dari seluruh kemungkinan bentuk dan alasan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.